Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 53. Anugerah Terindah. Dalam hati, Farah terus mengumpat kepada dirinya sendiri yang terus mencoba untuk lepas kepada Raka. Padahal dalam hatinya dia masih sayang. Dia ingin meminta Raka tinggal, namun saat berhadapan dengan Raka, dia terus mengomel mengatakan kalau dirinya jomblo dan tidak ada hubungan sama sekali dengan Raka. Farah tunggu. Raka menarik tangan Farah. Lepasin aku. Farah menepis tangan Raka. Farah, dengerin dulu. Aku akan menjelaskan semuanya. Raka memegang tangan Farah. Masalah apa? Kita nggak punya masalah dan tidak punya urusan. Kita sudah tidak saling kenal bukan? Jadi berhenti mengejar aku untuk menjelaskan sesuatu hal yang nggak penting buatku. Farah menepis tangan Raka untuk yang kedua kalinya. Farah, please dengerin gue sebentar aja. Selama ini aku emang salah karena tidak berpikir jernih dan membuat keputusan gegabah. Aku tidak memikirkan perasaan kamu. Meskipun Farah marah dan berusaha menghindari penjelasannya, Raka tetap menjelaskan. Raka benar-benar memohon agar Farah mau mengerti. Dan sayangnya, sekarang pikiran aku yang sudah berubah jernih. Semua penjelasan kamu tidak ada artinya lagi. Semua perasaan dalam hati ini sudah menghilang. Farah menatap Raka dengan nanar. Bohong, mana mungkin perasaan itu hilang dengan begitu cepat. Raka tidak percaya dengan omongan Farah. Dia tahu kalau kekasih hatinya sangat mencintainya. Sebelum dia memutuskan memilih orang tuanya daripada Farah, dia hampir setiap hari mengikuti kemanapun Farah pergi. Dia juga tahu kalau Farah terus menangis karena dirinya di saat sendiri. Tak hanya itu, dia juga sering terlihat pura-pura tegar di hadapan kita dan Vian. Baiklah, aku memang sadar kalau aku salah dan tak pantas lagi untuk mendapatkan hati dan kepercayaan kamu. Tapi aku minta, katakan sama aku. Sambil melihat mataku, kalau kamu memang tidak mau bersamaku lagi, kata Raka. Dia ingin melihat kesungguhan Farah kalau memang sudah tidak ingin bersamanya lagi. Tangan Farah bergetar. Mana mungkin dia bisa mengatakan semua itu sembari menatap mata Raka. Dia sangat lemah jika harus menatap kedua bola mata Raka yang selalu saja membuatnya terhipnotis. Bibirnya yang selalu saja menyejukkan ketika dia tersenyum. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, berarti perasaan untuk aku itu masih ada, bahkan tidak berkurang sedikit pun, kata Raka. Siapa bilang aku tidak bisa melakukannya? Farah melipat kedua tangannya di dada, lalu mengangkat kepalanya. Mereka berdua saling bertatap dan masing-masing melihat rindu yang tercermin dari kedua mata mereka. Aku sudah tidak cinta lagi, Farah mendelik kaget. Raka menarik dirinya dalam pelukannya dan mencium bibirnya. Tangannya lemas dan lipatannya terbuka. Hingga posisi lurus, Farah sedang mencerna apa yang sedang dia rasakan. Sebuah ciuman pertama yang baru saja Raka berikan setelah mereka berpacaran beberapa tahun. Raka menarik dirinya, berhenti memberikan ciuman kepada Farah. Apa yang kamu lakukan? Padahal kita sudah tidak berhubungan, ucapnya dengan nada datar dan pandangan menjadi kosong karena syok. Karena kita tidak ada hubungan, makanya aku menjalin hubungan ini lagi. Aku sudah mencuri lebih dulu dan kamu tidak akan bisa menolakku lagi. Raka mengusap bibir Farah dengan ibu jarinya. Raka kembali menarik Farah dalam pelukannya. Dia memberikan ciuman lagi. Dia ingin membuat Farah semakin tidak bisa meninggalkan dirinya. Vian menghentikan langkahnya saat berjalan mendekati mobilnya di parkiran. Karena melihat Farah sedang bercuma dengan Raka, dia melongo dengan wajah bingung, malu dan salah tingkah sendiri. Tuhan, cobaan apa lagi ini? Kenapa aku selalu dihadapkan dengan hal seperti ini? Ucap Vian pelan namun terdengar oleh Raka dan Farah hingga membuat mereka menarik diri. Vian merenges sampai daratan gigi putihnya terlihat semua. Dia membalikkan badannya lalu mengangkat tangan berbentuk V. Gue gak melihat apa-apa, sumpah,
kata Vian. Memangnya lo buta kalau tidak melihat apa-apa? Jelas-jelas di sini ada gue sama Farah. Raka menggandeng tangan Farah lalu berjalan mendekati Vian. Kenapa cuma di parkiran? Seperti tidak punya duit saja untuk mencari tempat yang lebih bagus, ujar Vian saat Raka berdiri di sebelahnya. Gue bukannya tidak punya duit, karena keadaan genting, ujar Raka pelan. Sudahlah, gue mau balik dulu. Kalian mau bareng atau tidak? Enggak, kita masih ada urusan, kata Raka. Baiklah, Farah melihat ke arah tangannya yang digandeng sama Raka. Kenapa gue tidak menghindar? Tanyanya pada dirinya sendiri. Kenapa? Bukannya kamu paling suka kalau digandeng tangannya seperti ini setiap kita jalan berdua? Raka sadar kalau Farah terus melihat ke arah genggaman tangannya. Farah mencoba memalingkan wajahnya. Sabari berusaha melepas tangannya dari genggaman Raka. Namun Raka tak akan membiarkan terjadi begitu saja. Dia yang beberapa hari dibuat sedih dan ketakutan gara-gara hilangnya Farah membuatnya tersadar kalau memang Farah harus selalu ada di sampingnya. Semua sudah berubah, jadi jangan pikir aku masih sama seperti kemarin, kata Farah dengan sedikit bergetar. Dia sedang berakting untuk tidak menyukai Raka lagi. Dia tidak mau terlalu bahagia dengan apa yang dilakukan Raka hari ini, karena mau buat dia bahagia ataupun sedih sama-sama akan ditinggal pergi juga. Apanya yang berubah? Kamu itu tetap Farah yang sama. Farah yang suka ngambek, emosian tapi imut sih. Farah yang selalu melindungi sahabat-sahabatnya dan yang pasti sayang sama aku. Dan yang tidak akan pernah berubah, Farah itu pacar gue. Raka memegang tangan Farah lalu menciumnya. Raka, sudahlah, jangan buat aku terlalu banyak berpikir. Aku capek dipermainkan sama kamu. Kemarin minta putus, sekarang kamu bilang aku ini pacar kamu. Sebenarnya apa mau kamu? Farah benar-benar tidak tahu jalan pikiran Raka. Maafin aku, selama ini membuat kamu kacau. Setelah kehilangan kamu, aku baru tersadar kalau aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Mungkin terdengarnya bullshit, tapi kenyataannya aku hampir dibuat gila saat kamu tidak kunjung ditemukan. Jelas Raka. Lalu, aku tetap mau hubungan kita ini dilanjut. Berikan satu kesempatan untuk gue, Far. Aku pergi pasti akan kembali. Aku tidak akan pergi selamanya. Hanya beberapa waktu saja. Rumahku di sini. Aku hanya berwisata saja ke sana. Jelas Raka. Dia akan bilang sama mamanya kalau membatalkan untuk menetap, tapi dia mau berkunjung saja. Kamu gak bohong kan? Farah mulai luluh. Tentu saja, kalau sampai bohong, kamu boleh benci aku seumur hidup, dan juga tak perlu kita saling mengenal, kata Raka. Farah memeluk Raka. Janji ya, jangan pergi lagi. Hari ini kita sudah boleh pulang. Kita duduk menunggu papanya yang sedang mengurus administrasi. Kila gak datang tak? Tanya Kila. Enggak, ada kerjaan, jadi gak datang. Kerjaannya numpuk, karena dia jagain gue dari kemarin. Jawab kita. Kamu harus bersyukur dapat pacar Kilang. Dia sayang dan perhatian banget sama kamu. Wanda mengelus kepala kita. Pastilah, Mah. Dia itu anugerah terindah yang aku miliki setelah kalian semua. Kita memeluk Wanda. Idih, bucin. Biar daripada di ghosting, lebih baik bucin kan? Weh. Kita menjulurkan lidahnya. Ayo anak-anak, kita pulang. Let's go, seru kita dan Kila. Mobil masuk ke garasi rumah. Kita sekeluarga bergegas turun saat mendengar di dalam ada kegaduhan. Mah, ada apa? Kok rame-rame? Tanya kita. Mama juga gak tahu. Kila, bantuin kita jalan. Mama mau lihat dulu, kata Wanda sambil bergegas masuk ke rumah. Ternyata ada Marina dan Faisal. Mereka berdua ribut di rumah. Wanda dan Bik Dada menjadi orang yang kebingungan karena tidak bisa melerai dan hanya bisa menonton. Melihat sang majikan pulang, Bik Dada langsung nyamperin. Bu, iya Bik, kamu boleh kembali lagi, biar saya yang menangani ini. Baik Bu, ada apa ini? Tanya Wanda. Dek, mana Raka? Tanya Marina. Raka, bukannya ada di tempat kamu? Kok malah tanya sama aku?
Sudah beberapa hari ini Raka pergi, bahkan dia kabur di hari pemberangkatannya ke luar negeri. Jelas Marina. Gimana mau mengurus Raka? Belum apa-apa saja sudah kabur. Kamu itu memang gak becus jadi ibu, jadi lebih baik Raka ikut aku. Herak aja, dia pergi pasti ulah kamu kan? Pasti kamu bikin dia takut atau apa, sampai dia tidak jadi pergi. Marina dan Faisal kembali ribut, dan mereka tidak tahu tempat. Dimanapun mereka bertemu pasti hanya akan ribut. Mereka tak malu meskipun mereka harus ditonton orang banyak sekalipun. Cukup, bentak Wanda. Telinganya sudah panas, hatinya sangat jengkel melihat kakak dan kakak iparnya itu terus bertengkar. Raka itu anakku, jadi dia akan ikut aku di sini. Raka tidak akan kemana-mana, kata Wanda. Dek, mana bisa begitu? Raka anak kandung aku, dia harus ikut aku. Jika memang Raka anak kalian, kenapa baru cari dia sekarang? Apa kalian tahu dulu betapa sulitnya aku membesarkan Raka bersama anak-anakku yang lain? Raka sakit demam tinggi. Dia terus menangis dan mengigau memanggil namamu, Mbak. Tapi apa? Saat aku ke rumah, kamu malah senang-senang sama cowok kamu. Kamu bilang dia anak sial dan akan membuangnya. Kamu ingat itu? Tanya Wanda. Dan kamu, Mas Faisal, aku datang ke rumah untuk meminta uang buat membelikan obat Raka. Kamu bilang tidak ada uang untuk anak sial itu, dan memberikan kepada perempuan-perempuan yang gak jelas itu. Aku dan suamiku yang lari ke sana kemari mencari hutang demi kesembuhan Raka. Sekarang masih pantas mau membawa Raka? Wanda berjalan memutari Faisal dan Marina. Dia menceritakan kehidupannya yang susah dulu. Aku dulu hilaf dan sekarang ingin memperbaikinya. Serak itu ya, memperbaiki seperti apa? Wanda, kehidupanku semakin meningkat dan aku juga butuh penerus untuk usahaku. Itu impas kan untuk membayar semua yang pernah aku lakukan dulu? Dek, aku juga ingin menebus waktu yang sudah terbuang lama. Kehidupanku juga lebih baik dan memiliki keluarga yang harmonis. Keluarga harmonis? Mbak, apa kamu pasti yakin suami baru kamu itu bisa menerima Raka dengan lapang dada? Mas, apa benar istri baru kamu bisa menyayangi Raka dengan setulus hatinya? Mama baru, papa baru. Raka terperanjat saat mendengar kata mama dan papa baru untuknya. Raka sayang, kamu akhirnya kembali. Marina berlari mendekati Raka. Jangan sentuh aku. Jadi selama ini yang mama bicarakan tentang adik itu adalah anak dari suami baru mama. Jadi kalian sudah berpisah. Raka syok. Sayang, mama bisa jelaskan. Tidak ada penjelasan apa-apa lagi, Mah. Jangan cari Raka lagi, karena aku tidak akan pergi kemana-mana dan ikut kemana-mana. Rumah Raka di sini, mama dan papa Raka di sini, yaitu mama Wanda dan papa Seno. Raka berlari menaiki tangga, pergi ke kamarnya. Kalian dengarkan? Jangan pernah ganggu anakku lagi. Wanda gregetan. Kalian nikmati saja kehidupan kalian seperti dulu. Biarkan kami nikmati kehidupan kami. Semenjak kalian mengabaikan Raka, maka kami sudah mengangkat dia sebagai anak sendiri. Jadi kalian tidak usah khawatir dia kekurangan apa-apa. Bahkan kalau bisa dikatakan, kasih sayang keluarga kami sudah sangat cukup dibandingkan harta yang kalian iming-imingkan kepada Raka. Seno akhirnya angkat bicara setelah dia hanya menjadi penonton dari belakang. Meskipun sangat berat, Marina dan Faisal menyerah, tidak membawa Raka lagi. Kita berjalan pelan, masuk ke kamar Raka. Dia duduk lalu memberikan pelukan yang sangat hangat agar Raka bisa tenang. Pergi saja tidak apa-apa, kata kita. Tak, kenapa mama sama papa gue tega sekali memperlakukan gue seperti ini? Memangnya aku salah apa? Lo tidak salah. Lagian mama kita kan mama Wanda. Sama papa Seno, tidak ada yang menggantikan. Benar, maafin gue karena telah membentak lo. Bahkan tidak mau ketemu sama lo. Raka membalas pelukan kita. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Mari kita hidup seperti biasa. Raka, Wanda berjalan mendekati Raka lalu memeluk putranya itu. Maafin Raka ya, Mah. Raka tidak akan meninggalkan mama sama papa. Wanda menarik
Dari pelukan Raka, dia mencium pipi dan juga kening Raka. Mulai besok, kamu kembali kuliah lagi. Kamu belum jadi keluar kan? Belum, Mah. Kamu sudah makan. Kenapa anak mama jadi kurusan begini? Tanya Wanda. Sudah, Mah. Raka lagi diet. Canda Raka. Pagi ini kita sudah kembali lagi ke kampus. Dan Gilang menyempatkan untuk pergi mengantar kita. Selamat pagi sayang, kita tersenyum lebar dan memberikan pelukan sama Gilang. Selamat pagi, ayo masuk, nanti terlambat. Gilang membukakan pintu mobil untuk kita. Sebentar, kita membentuk kotak dengan tangannya. Dia memejamkan satu matanya lalu menggerakkan tangan yang berbentuk kotak dari ujung kaki sampai ujung kepala. Pakai jas seperti ini, kenapa kayak ajusi-ajusi sih? Dan aku anak masih sekolahan, kata kita sambil tertawa. Apa itu ajusi? Om, kata kita sambil masuk ke mobil. Tangan Gilang langsung mengarah ke atap, takut kita kepalanya kejedot. Dia masuk dengan sembrono. Gilang melihat di kaca spion, apa benar dia mirip om-om seperti yang dikatakan kita? Kita terkekeh melihat Gilang yang malah sibuk kaca. Om, buruan, nanti aku terlambat, kata kita. Gilang masuk ke mobil, dia manyun dan tak kunjung mengemudi mobilnya. Kenapa manyun begitu? Ih, masih pagi juga, gak boleh manyun-manyun, kata kita sambil memakai sabuk pengamannya. Habisnya kamu ngatain aku om-om, sudah tua banget dong aku ya. Gilang ngambek, kita semakin geli, tawanya makin renyah melihat Gilang ngambek. Dia mengambil ponselnya lalu membrowsing foto ajusi Korea. Lihat, kita menunjukkan layar ponselnya. Apa? Ya lihat, ganteng gak mereka? Tanya kita. Kamu itu 11-12 sama mereka. Dan pastinya lebih ganteng sedikit sama mereka. Masa? Gilang sudah mulai tersenyum. Iya, banyak dia. Katanya pelan sambil tersenyum. Gilang mendelik. Dia mengambil kotak bekal seperti biasa kepada kita. Sarapan. Kak Gilang sudah sarapan belum? Tanya kita sambil membuka kotak bekal. Sudah. Kita dengan lahap memasukkan nasi goreng ke dalam mulutnya. Pagi ini Gilang tidak menyiapkan sarapan sandwich. Dia membuatkan menu yang berbeda. Wah, ini enak banget nasi gorengnya, kata kita sambil mengunyah. Jelas dong, itu mama sendiri yang masak, kata Gilang. Tante yang masak. Iya, masakan mama tuh enak banget. Sayang, iya. Kalau nanti kita menikah dan aku tidak bisa masak gimana? Tanya kita. GoFood aja, jawab Gilang tanpa berpikir. Kamu gak suruh aku belajar masak? Tanya kita. Kerjakan apa saja yang kamu suka. Aku tidak akan memaksa kamu melakukan hal yang membuat kamu repot. Jawab Gilang dengan pandangan yang masih fokus ke depan. Kalau kita nggak bisa cuci baju gimana? Kita laundry. Kalau beberes rumah, kita serahin aja go clean. Beres kan? Kamu cukup menemaniku saja dan mengurus anak-anak kita nanti. Gilang benar-benar tidak menuntut kita untuk melakukan hal berat seperti itu. Kita menertawakan dirinya sendiri. Karena tak becus sekali menjadi cewek. Kamu menertawakan apa? Memangnya ada yang lucu? Gilang memperhatikan mobilnya di depan kampus kita. Aku menertawakan diriku sendiri. Aku tuh sebenarnya tidak mampu atau malas ya? Kenapa jadi tidak bisa mengerjakan apa-apa? Bagaimana kalau nanti mama kamu tidak suka aku yang seperti itu? Mama akan suka dengan apa yang aku pilih. Lagian aku akan membuat rumah sendiri buat kamu. Sehingga kamu bebas melakukan apapun. Sudah, sekarang turun, belajar yang benar. Gilang mengacak-acak rambut kita. Siap, bos. Kita turun dari mobil diikuti Gilang. Kak, boleh nggak kalau hari ini aku bolos kuliah? Kita meringis. Hah, mau ngapain? Bosan, mau ikut Kak Gilang kerja.
kata kita asal. Belajar yang giat, nanti kamu masuk perusahaan aku. Kalau nilai kita jelek gimana? Apa nggak bisa masuk ke kantor kamu? Tanya kita dengan was-was. Mau serajin apa dia belajar, hasilnya tetap sama saja. Tentu saja, orang yang masuk ke perusahaan aku itu tidak sembarangan meskipun itu kamu. Baiklah, kalau emang aku nggak bisa lolos masuk perusahaan kamu, seenggaknya jadiin cleaning service juga nggak apa-apa. Canda kita. Lebih baik kamu drakoran di rumah, daripada aku lihat kamu bebersih kantor. Kila mencolek hidung kita. Sudah buruan masuk. Kamu hati-hati. Dadah, kita melambaikan tangan lalu berlari masuk ke kampus. Dasar bocah konyol, bisa-bisanya aku cinta mati sama dia. Kila menggelengkan kepalanya. Bersambung.